darah itu diperuntukkan untuk umat Kristen yang mestinya menjaga dan umat muslim yang lainnya begitu pun aja. Jadi ya maaf berkaitan dengan dana, saya kira saya secara pribadi untuk pengobatan dan lain sebagainya dan lebih daripada cukup. Haleluya, Shalom Alaikum Bishim Habasyah, Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di dalam video itu ada seorang mukallaf yang begitu keji dia menghina Alkitab. Ini benar-benar satu penghinaan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia ambil Alkitab, ditaruh di pantatnya. Katanya, saya kentutin Alkitab ini. Saya ingin menentang azab Yesus. Apakah Yesus dalam sebulan ini mengazab saya? Ini luar biasa tantangannya Bapak Ibu ya. Seandainya kitab dia kita jadikan seperti itu Bapak Ibu, maka sudah pasti kita tahu apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di demo berjilid-jilid dan orang teriak nama Tuhan di jalan-jalan, lalu di semua media sosial yang dimiliki oleh mereka sama-sama secara berjamaah teriak holol dorohnya, wojop dubono, segala macam hal-hal keji mereka sampaikan Bapak Ibu. Dan kita bersyukur di mana Alkitab mengajarkan kita pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tidak ada sedikit pun Tuhan memberikan kepada kita untuk membalas apa yang mereka lakukan. Malah Alkitab mengajarkan kita kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi segala kejahatan balaslah dengan baik. Ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Malah kita mendoakan supaya orang yang berbuat jahat kepada kita tidak berbuat jahat lagi kepada orang lain dan orang itu bisa bertobat. Ini adalah ajaran Alkitab. Maka Alkitab tidak pernah mengajarkan kita, kamu harus membela kitabmu, kamu harus membela agamamu, dan kamu harus membela aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Alkitab tidak seperti itu. Malah di saat di kayu salib, ketika Yesua Hamasyah dihina, dicaci maki, diolok-olok, dipukulin, dipakai mahkota duri, dicambuk, diludahi, ditempeleng, ditampar segala macam, diikat, diarak keliling, persis seperti penjahat besar. Apa kata Yesus di atas kayu salib? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekarang Bapak Ibu, apakah si mukallaf itu tidak tahu apa yang dia lakukan? Dia tahu. Kenapa? Karena dia dulunya pernah berada di dalam agama Kristen. Mungkin karena kepahitan dengan agama Kristen, dengan pendeta kah, dengan jemaatnya kah, dengan orang Kristen kah, sehingga dia berpindah haluan saudara. Ya, dulunya dia hidup biasa-biasa saja, hidup dalam sukacita, hidup berdampingan satu sama yang lain, tanpa menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Begitu dia berada dalam kegelapan, wajahnya itu penuh dengan amarah, saudara bisa lihat. Kita tidak pernah melihat pada mukallaf itu ada sukacita. Penuh dengan amarah Bapak Ibu. Wajah penuh dengan amarah, benci, dengki, sifat-sifat iri hati itu dipenuhi wajahnya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Di mana sebelumnya dia damai, sukacita, menyuruh orang untuk berbuat baik, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak boleh memusuhi orang lain, tetapi kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu yang diajarkan oleh mukallaf itu selama dia masih berada dalam agama Kristen. Begitu dia sudah pindah haluan, hal yang keji sangat menjijikkan dia lakukan Bapak Ibu. Ya, hanya Tuhanlah yang akan membalas setiap apa yang dia lakukan. Sekali lagi saudaraku, lihatlah apa yang pernah dialami oleh gurunya si Zakir Naik, Ahmad Dedet. Apa yang dia alami dan bagaimana ketika dia diberi kesempatan oleh Tuhan, dia sehat. Apa yang dilakukan di waktu dia sehat? Menghina, mengolok-olok, mencemooh Alkitab. Dia adalah guru palsu, dia adalah pengajar palsu, dan dia ingin menghasut, serta dia, si Ahmad Dedet, ingin membuat orang yang beriman murtad. Tujuan dia adalah untuk memurtadkan orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan langsung tunjukkan apa yang sepantasnya dialami oleh Ahmad Dedet. Bertahun-tahun lamanya dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan tidak bisa dia berbicara. Hanya Yang bisa dia gerakkan hanya matanya. Tangan, kaki, semuanya tidak bisa digerakkan. Oleh keluarga dan oleh orang-orang terdekatnya,
meminta bantuan pihak kedokteran, pihak rumah sakit untuk memeriksa derita apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Tetapi tidak ada satupun dokter atau pihak rumah sakit yang bisa menganalisa sakit apa yang dialami oleh Ahmad Dedet. Derita yang begitu panjang, sampai akhirnya dia mati, saudara. Mati dalam keadaan sangat mengenaskan. Mati dalam keadaan tanpa iman. Ya, kemana dia dan di mana dia berada? Lalu kita melihat juga di bangsa dan negara ini, ada seorang ustazah yang begitu ngototnya dia menghina iman kekristenan, menghina Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Setelah dia menjadi agama satu itu, dia keluar dari agama Kristen, dia mulai mengolok-olok imannya yang lama. Dia mulai menghina Adonai Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu, ketika dia menghadiri, dipanggil untuk pidato, untuk ceramah, untuk khotbah ke sebuah daerah, ustazah itu mengalami kecelakaan di tol. Langsung, tidak lama kemudian langsung meninggal, Bapak Ibu. Nah, sekarang Agustan, kita berdoa supaya dia tidak mengalami seperti Ahmad Dedet. Tetapi bila dia alami, nah itu adalah tantangan yang dia minta sendiri. Alkitab loh Bapak Ibu, Alkitab. Nah, maka saya sering sekali mengatakan supaya pihak-pihak terkait seperti Majelis Ulama Indonesia atau organisasi Islam lain membina para mu'alaf sehingga tidak rancu, ya, tidak menghina agama imannya yang lama. Jangan yang disorot itu kami hanya meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Tidak akan kami urus agama lain, iman orang lain, tanpa mereka membengkokkan ajaran Alkitab. Kami hadir untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Maka sangat kita sayangkan, ya, hal itu terjadi pada mukallaf itu, Bapak Ibu. Nah, dia benar-benar menantang itu. Keji sekali, na'udzubillah, ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, benar-benar astagfirullahaladzim. Mungkin dia tidak pernah mengucapkan kata-kata itu, Bapak Ibu. Alkitab diambil, ditaruh di pantatnya, itu kejinya minta ampun ini. Satu hal yang benar-benar sangat keji. Ya, kita tunggu saja. Waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalas. Di dalam kitab Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ya, kita tidak pernah menuntut pembalasan, karena Alkitab tidak ada satu ayat pun mengajarkan kita harus membela Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Kita tidak disuruh membela agama kita, dan kita pun tidak pernah disuruh membela Alkitab. Tetapi bila ada orang yang membengkokkan ajaran Alkitab, menghina, mengolok-olok, kita wajib hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan itu, Bapak Ibu. Kenapa wajib kita luruskan? Supaya oleh orang-orang awam yang minim pengetahuan akan Alkitab tidak dianggap satu kebenaran terhadap apa yang mereka dengarkan mengenai ayat-ayat atau ajaran-ajaran yang sudah dibengkokkan oleh guru palsu ataupun pengajar-pengajar palsu ataupun penyesat akhir zaman. Nah, kita wajib hadir. Nah, saya lanjutkan membaca dalam Roma 12 19 ayat 21, ya. Roma 12 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bila Tuhan yang membalas, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bisa kita bayangkan? Itu Ahmad Dedet, ya, dikunjungi oleh para muridnya, termasuk Zakir Naik mengunjungi si Ahmad Dedet. Tetapi bahasa yang diisyaratkan oleh Ahmad Dedet, Zakir Naik tidak bisa menangkap. Kemungkinan dia ingin mengatakan kepada muridnya, jangan lagi kamu menghina, mengolok-olok Alkitab, menghina Roh Kudus.
Nah, karena AE bahasanya Bapak Ibu. Jadi Zakir Naik tidak bisa menangkap. Nah, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan yang berkata, inilah firman Tuhan, Alkitab. Pembalasan itu hak Tuhan, dan Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan itu. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau ada orang yang lapar datang kepada kita, kita jangan mengungkit-ungkit apa yang sudah mereka lakukan kepada kita, hal-hal jahat yang mereka lakukan kepada kita. Kita wajib memberi makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku, kita jangan pernah kalah. Jangan timbul amarah dalam hati dan pikiran kita ketika melihat apa yang dilakukan oleh si kolab tadi, Bapak Ibu. Secara manusia kita memang marah, dongkol. Tetapi bagaimana ajaran Alkitab? Alkitab mengajarkan kita, jangan kamu dongkol, jangan kamu marah, karena pembalasan itu hakku. Kamu jangan membalas. Jangan pernah kamu menuntut pembalasan. Semua pembalasan itu hakku, haknya Tuhan. Dan aku tidak pernah menyuruh kamu supaya kamu berdiri teguh untuk membela aku. Aku tidak pernah menyuruh kamu supaya kamu memegang pedang atau parang atau senjata untuk membela aku, membela Alkitab, membela agama. Tidak pernah ajaran Alkitab menyuruh kita seperti itu. Yang diajarkan apa, Bapak Ibu? Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, kepada semua orang yang kamu jumpai. Ajari mereka, didik mereka, baptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Ruah Kudus, Roh Kudus. Didiklah mereka, ajarilah mereka. Lalu Alkitab menyuruh kita supaya kita tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Kenapa tinggal dalam pokok anggur yang benar? Karena ada banyak pokok anggur yang tidak benar, Bapak Ibu. Maka kita harus berdiri dan melekat pada pokok anggur yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum bisim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Ingat saudaraku, padi sudah mulai menguning, bekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerjanya Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman, agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita yang setiap hari mencari dan mencari jalan yang lurus, kita bisa menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar kepada mereka. Orang-orang di sekitar kita setiap hari banyak sekali yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menunjukkan kepada mereka, akulah roti hidup, kata Yeshua HaMasiah. Akulah air kehidupan, kata Yeshua HaMasiah, firman yang hidup. Terima kasih.